Shalom, saudara-saudara. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini, di dalam rangka menyambut perayaan Paskah tahun 2025 ini, mengambil topik, mengapa Yesus diam di hadapan Herodes? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekali lagi waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan agar kami bisa memahami firman-Mu dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Saudara-saudara, Alkitab memang tidak mencatat apa saja pertanyaan yang diajukan oleh Herodes kepada Yesus. Kalau Alkitab tidak mencatat, artinya memang tidak penting bagi kita. Tapi saya sangat tertarik dengan bagian ini karena Yesus benar-benar tidak memberikan jawaban apapun. Hal ini berbeda dengan saat Yesus di hadapan Pilatus. Di hadapan Pilatus, ada waktunya Yesus menjawab dan ada juga Yesus diam. Nah, mengenai dialog Yesus dan Pilatus ini nanti kita bahas di video yang lain. Tapi saat ini kita fokus dulu, mengapa Yesus diam di hadapan Herodes? Ada beberapa alasan logis yang menurut saya bisa menjadi jawaban untuk hal ini. Yang pertama, Yesus tidak tertarik pada motivasi Herodes. Herodes tidak punya motivasi yang tulus di dalam bertanya kepada Yesus. Dia bertanya bukan untuk mengenal dan mengikut Yesus. Dia hanya ingin melihat Yesus melakukan mujizat untuk hiburan pribadinya. Dan Yesus tahu itu. Karena itu, Yesus memilih untuk diam dan tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan Herodes. Saudara-saudara, kadangkala saat kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan izinkan segala sesuatunya ini menimpa hidup saya? Kita sering sekali bertanya pada Tuhan, dan Tuhan seakan-akan diam. Apakah saudara pernah mengalaminya? Tuhan tidak menjawab kita. Nah, mungkin sekali Tuhan tidak menjawab kita karena motivasi kita yang salah bertanya. Kita cuma mau memuaskan rasa ingin tahu kita, atau bahkan kita hanya ingin komplain sama Tuhan. Memang, saudara-saudara, sering sekali Tuhan tidak akan memberi jawab karena Dia hanya menuntut ketaatan dari kita. Dia menuntut kita berserah kepada Dia. Dia menuntut kita beriman secara mutlak kepadanya. Itu yang terjadi pada Ayub. Tuhan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub. Tapi memang ada kalanya jika Tuhan mau. Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita lewat berbagai cara. Tapi kita tidak membahas hal itu hari ini ya. Kita hanya membahas mengapa Allah tidak menjawab. Mengapa Yesus diam. Nah, kita perlu memeriksa diri kita. Apa motivasi kita bertanya kepada Allah? Apakah komplain? Atau kita ingin mengetahui rencana Allah bagi kita? Atau ada motivasi-motivasi yang lain? Saat ini banyak juga diadakan yang katanya itu ya, festival kesembuhan ilahi. Sekarang malah lebih masif dibanding dulu. Kalau dulu bentuknya kebaktian-kebaktian KKR, dalam tanda kutip ya. Kalau sekarang malah di medsos-medsos rame. Di TikTok banyak tuh yang katanya pendeta melakukan pengusiran setan secara live streaming. Atau dia berdoa untuk mujizat kesembuhan. Saya bukan mau berpolemik apakah itu salah atau tidak, bisa dilakukan atau tidak, boleh atau tidak. Namun, motivasi orang bisa macam-macam jadinya. Datang kebaktian untuk lihat mujizat, untuk melihat hal-hal yang spektakuler, nonton live di TikTok, menunggu testimoni-testimoni mujizat, melihat orang sedang kerasukan setan. Bukan lagi mau mencari Kristus dan firman-Nya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah tertarik dengan motivasi kita yang datang hanya untuk lihat-lihat mujizat. Dia mau kita datang untuk mencari Dia, bukan mujizatnya. Ingat ya saudara-saudara, mujizat bukan jaminan orang mau percaya pada Tuhan Yesus. Kalau memang mujizat bisa membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya penduduk di Galilea, di Yudea, di Yerusalem, itu semua percaya kepada Yesus kan? Bukankah Yesus banyak melakukan mujizat di sana? Tapi apakah banyak orang yang percaya kepadanya saat itu? Enggak.
Justru dia disalibkan dan dia mati sebagai orang yang ditinggalkan sendirian di Golgota. Jadi, hati-hati dengan motivasi kita datang ke gereja. Hati-hati dengan motivasi kita berdoa kepada Tuhan. Kita bukan mau cari mujizat, kita bukan untuk menghibur diri, tapi kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, dan bersekutu dengan sesama kita. Alasan yang kedua, mengapa Yesus diam? Karena Yesus sadar misinya ke dunia ini untuk menderita dan mati di kayu salib untuk keselamatan manusia. Yesus memilih tetap fokus pada misinya. Yesus tidak mau berdebat, tidak mau ngobrol dengan Herodes, karena itu tidak ada gunanya. Saya jadi ingat sebuah dialog saya dengan bos saya dulu. Waktu itu saya kerja di bidang properti. Saya bilang, "Pak, saya mau permisi, saya mau resign, karena saya mau kuliah lagi ke Bandung." "Oh, kamu mau ke ITB ya?" katanya. "Enggak, Pak. Saya mau sekolah Alkitab." Wah, dia kaget, saudara-saudara. Dia kaget sekali. "Loh, kamu ini bodoh sekali." Kira-kira begitu kalau saya rangkum ya. Dan kata bodoh itu memang keluar dari mulutnya. Apakah saya berusaha menjelaskan panjang lebar kepada beliau? Tidak. Saya merasa sia-sia untuk menjelaskan pada dia tentang apa itu panggilan Tuhan. Dia nggak akan mengerti, dan saya juga akan capek hati nanti jadinya. Dalam hal ini, saya merasa sedikit memahami apa yang dirasakan Yesus, sehingga dia diam. Yesus tidak mau meladeni pertanyaan-pertanyaan Herodes, karena itu hanya akan menyita konsentrasi dan fokus Yesus. Apalagi pertanyaan-pertanyaan Herodes mungkin memang tidak bermutu untuk dijawab. Sekarang alasan yang ketiga. Yesus mengajarkan keteladanan tentang pentingnya diam. Kadang-kadang ya saudara-saudara, diam adalah tindakan yang paling bijaksana untuk kita lakukan. Terutama ketika kita berhadapan dengan orang yang memang motivasinya cari ribut. Yesus menunjukkan bahwa kita tidak perlu selalu mempertahankan diri kita, membuktikan kita orang yang benar. Nggak perlu, kadang-kadang nggak perlu. Ada waktunya, lebih baik kita diam, kita membiarkan Allah yang bekerja di dalam situasi tersebut. Dan itu sering sekali menjadi kesaksian yang hidup, menjadi kesaksian yang powerful untuk orang-orang di sekitar kita. Di TikTok ada banyak sekali diskusi tentang iman. Bagi saya itu bukan diskusi sih, tapi ajang untuk menjelek-jelekkan agama lain. Saya pernah ikut serta di sana sebagai orang yang ditanya ya. Sebaik apapun saya mencoba menjawab pertanyaan itu, mereka tidak mau tahu. Mereka hanya cari ribut. Nah, sejak saat itu saya tidak pernah lagi mau terlibat di dalam perdebatan atau diskusi-diskusi seperti itu. Lebih bagus saya diam saja. Saudara-saudara, memang ada kalanya kita diam saja. Tapi memang ada kalanya kita harus memberikan jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kesaksian iman. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Kapan kita harus menjawab dan kapan kita harus diam, membiarkan Allah bekerja, membela kita, menyelesaikan segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Ajar kami untuk memilih dan memilah mana yang harus kami jawab. Ajar kami juga untuk mendisiplinkan diri kami agar kami memiliki motivasi yang benar saat kami datang ke gereja, saat kami datang berdoa. Ajar kami senantiasa Tuhan agar motivasi kami ingin bersekutu dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tidak selalu kita harus membela diri. Kadangkala kita hanya perlu berdiam dan fokus melakukan kehendak Allah. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.